Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammad wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa fataha lana baba taubati bi sayyidina Muhammad. Hamdan nastajlibu bihi ridha ونستتبع به سوء القضاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المرتضى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم. حبيب المحبوب عند المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاق لنور جماله. Wahai para perindu dan pecinta Sayyidina Muhammad dan rindu kepada nur Sayyidina Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada dan salam kalian kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman ya Rahim irhamna ya Mu'in a'inna ya Mughith aghithna. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para ustaz, para kesepuhan, para alim ulama, mutusin kuring di hormat, khususnya Al-Habib Ahmad Abu Bakar Al-Habsyi manta'anallah bi kulli hayatin, dan juga para habaib yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Ada juga Al-Habib Qasim Al-Kaf. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan di dunia wal akhirah, dan juga para kiainya, para ustadznya, para dai-nya yang saya tidak sebutkan. Aminah di hapunten nya bisik nyeepkeun waktos datos siang. Namudeun aya ke otong ke Ujang, ke Ahmad, ke Muhammad. Aya sanes ke Yunus yang disebut kasebutnya alhamdulillah, nu kasebutnya hapunten. Tetapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat al-faqir kepada beliau-beliau. Mugia sing panjang yuswa fi taatillah, sing barokah, bagja, bahagia, istiqomah, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan yang hadir maupun yang tidak hadir dari pihak sipil, Polri ataupun TNI, kita doakan semuanya di seluruh penjuru Indonesia. Mudah-mudahan sing gampang kanggo bisa ngalaksanakeun tugas-tugasna, kanggo bisa ngabagjakeun masyarakat Indonesia, kanggo bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga khususnya sabab-sabab urang kempel alhamdulillah di acara rutinitas yang berbahagia ini, yang mulia ini, yang barokah ini, sahibul majlis, sahibul bait, yaitu Bapak Al-Akh Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Maman Rawik nih.
Maula Ahmad Syarif, mudah-mudahan Allah muliakan beliau di dunia wal akhirah. Allah panjangkan yuswa fi taatillah, dan Allah mudahkan rizkinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, hajat di dunia bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, para bapak, para ibu, para adik-adik, pemuda-pemudi, nini-nini, aki-aki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aya nini-nini di dia. Kayak Yuswa nini-nini teh, Yuswa kan mulai sabaraha? 30 nini-nini. 80 nya nini teuing eta mah. Masyaallah. Monoposnya Bu. Monopos segitunya yang sudah tidak main ya. Masya Allah, alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini Allah izinkan, Allah berikan kemudahan kepada kita dalam satu acara rutinitas yang dimana kadang kita tidak tahu sesuatu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Enggak sekarang, enggak besok, enggak lusa, dimanapun kita menghadirinya, enggak tahu di situ pas Allah berikan jatah kepada kita kekabulan, Allah berikan kekabulan. Yakinilah, karena di setiap perkumpulan, daripada perkumpulan kebaikan, apalagi perkumpulannya mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad, dan juga rutinitas forum silaturahmi kita berkumpul, alhamdulillah, satu anugerah, satu kenikmatan yang sangat besar ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika nanti faedahnya, manfaatnya bukan hanya sebatas manfaat duniawi, tapi yang paling terpenting ketika dalam berkumpul mengingat Allah dan mengingat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu manfaat ukhrawi, manfaat akhirat, yang bahwasanya kita hidup di akhirat adalah hidup kekal dan abadi, tidak akan ada batasnya. Sebagaimana Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz, seorang tabi'in, beliau mengatakan, innama khuliqtum lil baqa walil abad walakinnakum tanqulu minad dari ila dar. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk hidup kekal dan abadi. Lillah. Kalau udah hidup kekal dan abadi, apakah ada batas? Tidak ada batas. Selama-lamanya. Kalau hidup di dunia ini ada batas. Lah dunia untuk apa? Ini hanya untuk numpang lewat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadikanlah hidup Anda di muka bumi ini, di dunia, hanya numpang lewat. Kun fid dunya ka'annaka gharib, seperti orang asing. Seperti orang asing. Cuman tempat, bukan tempat menetap, tapi cuman tempat lewat. Yang dimana asal mula kita adalah akhirat. Yang dimana kita akan kembali adalah kembali kita ke akhirat. Dan ke akhirat itu kita hidup selama-lamanya. Dan alhamdulillah, utami nama alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ketika kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ini adalah harapan dari semua para nabi. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun berharap ketika itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika itu Nabi Isa, yang kita tahu Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi ketika Allah masih hidupkan sampai saat ini, dan Allah akan bangkitkan kembali, akan kirim ke muka bumi ini, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, demi Allah, demi Allah, ketika Allah jadikan saya nabi, saya bahagia. Ketika Allah menjadikan saya pilihan Allah, utusan Allah, saya bahagia. Tapi tidak ada sebahagia ketika saya dipilih. Dalam riwayat dikatakan Nabi Isa adalah daripada golongan umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena masih hidup sampai saat ini dan akan dikembalikan di muka bumi ini untuk melawan Dajjal yang ketika itu. Alhamdulillah, kita tidak meminta, tidak memohon, kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad SAW.
Sering kita mendengar daripada bahasa-bahasa ulama kita yang bahwasanya memberikan kabar-kabar gembira tentang keistimewaan umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, bukan dari satu segi, tapi dari beberapa segi pun ketika kita mau melihat umat Nabi Muhammad ini, Masya Allah sangat istimewa, sangat hebat. Salah satunya yang saya akan jelaskan pada pagi menjelang siang menjelang sore yang berbahagia ini, yaitu salah satunya ketika Allah berikan kemuliaan keistimewaan di bulan Rajab. Ini yang akan kita bahas di siang yang berbahagia ini. Apa yang akan kita bahas? Pertama, kita ini sudah mengetahui ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kiai-kiai baheula nuju urang masih aralit di zaman baheula akhirnya. Bahkan dari sebelum lahir, ketika masuknya Islam di negara Indonesia, kiai-kiai kita ini sudah mengajarkan. Bahkan sampai saat ini sudah kita jadikan pujian ya di musola-musola kita ketika datangnya bulan Rajab dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan ditambahkan ya oleh ulama-ulama kita wa hasil maqasidana. Ya, osok menjadikan pujian. Ya, daripada mikir kepala lugu, mikiran hutang tertentu bayar, ya demi Allah jawaban kanggo bayar hutangnya di dia doa ini. Allahumma barik lana ya bawa syabana balighna Lihat ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa dan diajarkan oleh ulama-ulamanya sampai datang kepada kita dengan doa keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan ketika nyampe berkah kepada Anda, inilah doa harapan utami nama wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana, ditambahan di ulama-ulama yaitu minta disampaikan tujuan-tujuan orang. Naon tujuan-tujuan orang teh yang jelas be, tujuan dunia, tujuan akhirat. Komo kerhidup di dunia mah urusan dunia heula. Bahkan kadang-kadang kita melupakan daripada akhiratnya karena kesibukan kita dengan dunia yang kita kejar, yang bahwasannya urusan dunia padahal sudah ditetapkan sama Gusti Allah. Lamun geus dicap Gusti Allah malarat, ya malarat bae aja rek beurang penting neangan duitnya. Kalau sudah dicap sama Gusti Allah dia kaya, walaupun dia santai di rumah, bari ongkang-ongkang kaki, ngangkat kaki, bari jeung udut ngopi, eueuh pagawean nya beunang. Karena memang ketentuan itu sudah datangnya dari Gusti Allah. Sampai ada kisahnya Bu, ada seseorang yang kaya raya, Masya Allah, sampai anjeunna teh
paribahasa muncul kurang nama kaduit teh geus utah. Aya di dia nukur duit geus utah. Boro-boro kalempeng aya. Aya utah di dia aya mah cenah geus bung duit geus utah. Aya nu kitu. Teu aya. Ieu mah saking dunyana seueur sampai urusan dunia teh geus utah. Sampai anjeunna ngomong aduh capek ngurus sampai dunia hayang ibadah teh teu tiasa baru mau takbir Allahu Akbar saya nungguan di hareum rek teh bikin duit. Masyaallah. Saking anjeunna bosen ka dunia, dongkap ka hiji kiai, katakanlah ke Kiai Ahmad sampai dongkap. Ya. Hah? Nama geleuwih. Masyaallah. Dongkap ka anjeunna nama geleuwih, dongkap jeung kiai, punten. Abdi teh tos utah ka duit, aya tadi dia, moal aya nya. Gitu. Ya, masyaallah. Dongkap ka hiji kiai, dongkap sama ustaz. Katakan ya, waktu zaman dulu ini dulu kala, zamannya masih kaisar-kaisar, zamannya kerajaan. Gimana saya ini pengen arti kata berhenti sama urusan dunia. Setiap saya bagikan dunia ini semakin bertambah. Masya Allah. Semakin dibagikan deh semakin banyak. Masya Allah. Karena memang ngebagikannya ini tujuannya untuk Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Udah makan yang ngebagikan kan kadang-kadang maju mundurnya. Merek, ya. Masya Allah. Tergantung lama orang hayangnya mau iman orang kernaik dan kerturutnya ke urusan sodako, pang nama. Urusan sholat banyak sampai insya Allah urusan sodako kan kadang-kadang ya temerek kecuali jalmi-jalmi anu boga hate. So aina misalkan saya nanggo buat pesantren atau buat kasih 20.000, wah mungkin paling aja. Ini tiap hari kata kiai tidak udah dibagikan dengan dinten, tapi tambah dibagikan tambah seueur. Saya ini pengen ibadah, nggak mau, capek. Saya tiap ibadah duit datang, itu bisa ibadah. Saud kiai nana, geus ieu bae isukan mana sholat Jumat. Ketika sholat Jumat di masjid disebutkan masjid eta teh biasana Jumat ieu teh raja teh sholat Jumat di dinya. Mane saca dongkap rajana diuk gigireuna. Pas tos selesai sholat Jumat tepat sirahna. Sitarik. Pasti maneh di penjara, lamun di penjara geus bisa ibadah di penjara. Oh nya geus kitu alhamdulillah, mending aing di penjara bisa ibadah. Besok betul pas sholat Jumat anjeunna geus dongkap ti payun, kamu 10 geus cari. Dongkap raja sareng pengawal. Anjeunna cicing. Selesai sholat Jumat, Masya Allah Bu. Puncak bahasa Jatiwangi nama hulunya terang di dia. Sami. Oh sami ya, sama ya? Sama. Ditepak huluna. Kagok ngomong sirahnya. Ditepak kepalanya sampai mahkotanya itu jatuh. Kira-kira pengawalnya kumaha? Oh ya marah. Langsung ditangkap, dikepung, dipegang. Ketika dipegang, dia mengatakan alhamdulillah cenah aing ka penjara ieu. Urang bisa ibadah deui udag-udag deui kudu duit, kudunya salamet cenah. Aya teh kira-kira jalma nu udag-udag duit jadi aya. Wah aya duit kawe. Ya Bu, aya nu kan? Ya aya. Senang sama duit ya? Senang. Ya, sekedar senang gak apa-apa tapi jangan cinta, bahaya. Kalau cinta ini bisa membunuh dirinya sendiri. Kalau udah ada bahasa cinta itu buta, ya bahaya. Jadi lamun cinta nak urusan duit, ya buta ka sagala-galana. Buta ka sagala-galana. Kalau udah sampai derajat cinta ini bahaya. Kalau masih senang mah arti kata senang kan bisa bermacam-macam cabang. Aya kabutuh, leres. Ya, aya kabutuh, aya kahayang segala macam. Tapi kalau udah sampai derajat cinta ini bahaya. Apa definisi cinta dunia? 2. Saya ingatkan, 2. Definisi cinta orang sama dunia itu 2. Bagaimana 2 tersebut? Kalau sudah mendahulukan daripada dunianya dibanding akhirat. Ini udah cinta dunia. Ini sudah cinta dunia. Sampai urusan semacam ini, cinta ini, katanya Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dikaitkan dengan keimanan seseorang. Ya. Maksudnya bagaimana? Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihat.
Ya, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Yang dikatakan maksudnya apa? Agama itu nasihat. Dikatakan seperti halnya al-hajju arafah. Haji itu arafah. Kalau nggak di arafah berarti hajinya nggak sah. Ya, betul, tidak sah. Rek tawaf, rek sa'i, rek segala macam, tapi tidak hadir di arafah tidak sah haji. Kenapa? Karena patokan haji itu adalah arafah. Patokan agama ini adalah apa? Nasihat. Ditanya oleh para sahabat, nasihatnya bagaimana ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Maksudnya apa ya Rasulullah? Kata para sahabat, pertama lillah. Pertama untuk Gusti Allah. Maksudnya apa? Keyakinan dan keimanan kepada Gusti Allah. Makanya dikatakan Sayyidina Isa alaihissalam ketika ditanya oleh para al-hawariyin, pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam, man nasihalillah, siapa yang dikatakan nasihat untuk Allah, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dijawab sama Nabi Isa alaihissalam, orang yang mendahulukan akhiratnya dibanding urusan dunia, bahwa nasihalillah. Itu yang dikatakan dia benar-benar mempunyai iman, yakin, seyakin-yakinnya kepada Gusti Allah. Ulang makan itunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana? Langsung ke masjid. Allahu Akbar. Tapi anger kayaknya. Sampai dipanggil, hayya 'alas shalat. Ada apa? Hayya 'alas shalat. Cari cimbah, masih dengan nyaman sinetronnya, dengan memegang remote-nya, dengan udut dan cai kopi. Hayya 'alal falah. Betul, ayo kemenangan. Ini yang dikatakan. Ya, makanya dikatakan definisi cinta dunia itu oleh para ulama, yang pertama apa? Mendahulukan dunianya dibanding akhiratnya. Ini telah terbukti. Ulah sok tengaku. Untuk kurang masih derajat senang, derajat senang ikut cinta. Kadang-kadang ninggalkan sholatnya, benar. Masya Allah, kadang-kadang pohon dipakai dalil. Al-insan mahalul khotok wa nisyan. Kadang-kadang dipakai dalil, tapi nggak dalil jeung pihak ta'awak sorang ngeunahan sorangan. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, itu definisi cinta dunia. Yang pertama tadi apa? Mendahulukan dunianya dibanding akhiratnya. Ini bertolak belakang dengan seseorang yang mengatakan, oh alhamdulillah iman kurang bagus kuat. Gak hadir. Ya, orang-orang yang semacam ini dikhawatirkan, mumpung masih hidup, dikhawatirkan apa? Di akhir hayatnya. Yang membahayakan dirinya ini ketika di akhir hayatnya, kalau tidak bisa diperbaiki dan tidak mau dikembalikan, dengan dia duduk di majlis taklim, dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan habaib, bahaya. Kenapa? Yang menjadikan menyelimuti dirinya adalah cinta kepada dunia, dan akhirnya dikatakan an-nasihu lillah, nggak ada pada dirinya iman sama Allah. Itu lama-lama merosot. Bahkan setan ketika nanti di akhir hayat kita tarik gangguan setan itu, yaitu ketika kita hidup di akhir hayat kita. Itu tarik. Tapi kalau yang bisa menyelamatkan hanya keimanan yang ketika itu kuat. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diperkuat dengan apa? Ya semacam ini, rutinan. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kepekiai ngumpul ke kurangnya. Didukung tak? Dukung tuh yang bisa ukur sumut pe dukung Ulus buat ngebangun, buat ya urusan dakwah. Jeung kami ulah. Musik kami di duit ulah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kesenangan sorangan jeung kami duitnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, karena ini yang akan menyelamatkan keimanan gitu. Yang kedua apa? Makna daripada cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia itu artinya yaitu ketika diambil dunianya sama Gusti Allah, diterima. Kunahnya loba komplain. Banyak komplain, nggak sadar komplainan Anda ini bakal diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadikan Allah kesian sama Anda. Tapi ketika ente komplain sama Gusti Allah, demi Allah akan Allah jauhkan dari Gusti Allah diri kita. Jelas dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsinya ya, man lam yashkur ala ni'amai wa lam yashkur ala balai wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwai. Kali itu siang dengan Tuhan selain kurang. Gusti Allah tidak bersyukur kepada Allah, tidak mau bersabar atas ujian dari Gusti Allah, tidak meridhoi loba gegelendeng inti nama. Kali itu bukan tambah dekat diambil, aduh ya Allah masih udah bakal butuh lah, cuma aku tambah iya hidup teh dunia. Masya Allah. Ya, kalau udah urusan dunia jangan khawatir, kita ikuti aturannya Allah. Ibadah 5 waktu, hidupkan sunnah, ikuti aturan peraturan, tinggalkan daripada segala macam larangan Gusti Allah. Rizki akan datang.
rizki itu pasti akan datang kayak orang ini di tempat tujuannya sewot kan kudutnya. Ketika di tempat pulang. Tahu nggak mahkota ditembak ketika ditembak. Alhamdulillah, bawa pulang ke penjara. Ketika mau dibawa diangkat, kata rajanya, jangan, biarkan, lepaskan. Kunaon jenazah pengawalan. Kenapa saya dikata orang ini? Kenapa saya lepaskan? Tangkap saya lagi. Enggak. Justru dia ini ngelamatin saya. Lihat, di mahkota saya ayat kalajengking, lerek matok ini. Ya Allah. Kalau sudah dicatat kaya, duit mengejar dunia, ngejar dunia. Apa akhirnya kata raja? Kamu bakal dapat separuh daripada kerajaan saya. Wah, tambah menghargai. Jadi dunia itu semakin kita nggak mau, semakin diundang, diundang, dibobol kudutnya. Wah, bener, tambah luar biasa sarua. Gerek pembobahan jeung awewe ulah sok urang undang awewe ulah. Setuju? Nah, ini segala ini kok indah. Segala macam yang dunia itu bagaikan, ya Allah, ketika kita tambah mengejar dunia, bukan dunia yang malah tambah ngajauh. Ini contoh. Dan tujuan kita hasil maqasidana adalah urusan dunia dan urusan akhirat. Ingat, urusan akhirat harus lebih utama. Laka minal ula wal akhir khairul laka minal ula, sebagaimana di surat Ad-Duha. Ya, akhirat itu lebih baik daripada ula. Non ula teh lain orang yang ada. Ula itu artinya ad-dunya kata al-mufassirun. Ya, di situ ketika para ulama dan Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan doa ini, adalah ini salah satu khususnya daripada umat Sayyidina Muhammad SAW, dorongan bahkan bantuan. Siapa yang membantu? Gusti Allah. Saking sayang ka umat kanjeng Nabi Muhammad SAW pengen mendapatkan bagian daripada bagian kebahagiaan di dunia wal akhirat. Tujuan utamanya, lihat doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Akhirnya ini Nabi ketika mengajarkan apa? Sampaikan kepada Ramadan. Berarti apa? Tujuan utamanya adalah Ramadan. Tujuan utamanya apa? Ramadan. Kenapa? Karena di Ramadan ini kesempatan satu-satunya, kata para ulama. Kenapa para ulama yang mengatakan seperti itu? Karena jelas dengan bisyarah kabar-kabar gembira dari kanjeng Nabi Muhammad yang sebegitu hebatnya Ramadan, ketika tidak bisa menjadikan seseorang ini beberes diri ngadegekeun anjeunna ka Gusti Allah rek di bulan naon deui. Sakitu tos dimuliakeun bulan Ramadan sa ulama, bulan masih angel teh kawas-kawas ieu tidak bisa menambahkan keimanan, keyakinan, ibadah kita kepada Allah rek di bulan naon deui. Padahal bulan Ramadan teh tos dibantuan di Gusti Allah. Apa dengan bantuannya? Idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa sulsilatis syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Pintu surga dibuka, peluang untuk Anda untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya Lailatul Qadar. Ya, tapi tahun demi tahun apa yang terjadi pada diri kita bulan Ramadan? Biasa-biasa saja. Rame mimitina bae Ustaz. Ya, betul. Tapi mimitina bayar seminggu pinuh, 2 minggu rada kosong saparo, pas 3 minggu kerek 5 poe 3 poe boboran. Pinuhna naon? Masjidna tak pasar mall Jogja, masya Allah shopping, itikafna pindah, masya Allah. Ya, Qurannya yang tadi awalnya semangat, alhamdulillah tadarusan di masjid, lobaan 10-an bapak. Terus akhir bulan Ramadan 2 anak akibah ya. Kenyataan yang lainnya mana? Sibuk dengan urusan dunianya. Berarti masya Allah. Padahal dia setan terus dicancang, masih kawas iya. Berarti ada 2 urusan yang belum kita selesaikan. Urusan cinta dunia dan urusan hawa nafsu. Karena kita ini digoda dengan godaan-godaan ini 3. Pertama setan, kedua hawa nafsu, dan ketiga adalah tidur dunia. Dunia tinggal tong diundang, kan jika dunia diundang kurang. Ya. Hawa nafsu, ya inilah yang dikatakan permulaannya dari Rajab. Makanya sok ayat tanya awak sorangan kunaonnya bulan Ramadan teh awal namanya cenah semangat, tungtung nama merepek, awal nama heula tungtung nama mencret. La ilaha illallah. Siapa yang salah? Karena kita tidak mengikuti aturan
Padahal yang diatur oleh Rasulullah SAW mengikuti etikanya Nabi Muhammad itu menjadikan kita Ramadan mendapatkan semuanya, ya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Bahkan ketika mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan pembebasan daripada api neraka dan malam Lailatul Qadar. Tapi kira-kira benar tuh? Mereka nyata anak kawas gitu aja, yang benar. Nabi Muhammad SAW semakin akhir bulan Ramadan semakin dia semangat. Semakin akhir bulan Ramadan semakin dia semangat. Di akhir bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW mengencangkan ikat pinggang, dikencangkan. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan bekerja keras. Kerja apa ya Rasulullah? Pikirnya kerja macul, kerja waktu itu ada peperangan, ada kerja mau bikin rumah. Rasulullah membantu sama para bukan yang dilakukan oleh Rasulullah bukan kerja keras seperti kerja urusan dunia, tapi bekerja keras dalam ibadah. Karena di akhir-akhir daripada bulan Ramadan disitulah Allah akan lipat gandakan semua pahala dan Allah berikan daripada bagian Lailatul Qadar. Masya Allah, Lailatul Qadar molor Ramadan, Masya Allah, sehingga kembok habis bulan Ramadan, ya, Masya Allah. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ketika Allah berikan kemudahan kita, diberi umur panjang masuk bulan Ramadan, itu satu kesempatan yang sangat besar. Jangan jadikan bulan Ramadan itu kosong, tidak keluar dari bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cilaka seorang Nabi Muhammad SAW, jalmi anu lebet, ya, man adraka Ramadan falan yughfarlah, ya, diaminkan oleh siapa? Jibril alaihi salam. Ketika itu doanya Jibril diaminkan oleh kanjeng Nabi ketika naik mimbar. Ya, di situ ketika naik mimbar didoakan sah. Jibril mengadoakan man adraka Ramadan falan yughfarlah, apa adahullah, dia akan dijauhkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, diaminkan usaha kanjeng Nabi. Cilaka jalma anu lebat Ramadan anjeunna teu meunang ampunan. Saha nu teu meunang ampunan? Yaitu mereka yang tidak arti kata mengikuti aturan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa di Ramadan ini mendapatkan bagian daripada bulan Ramadan dan kabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Dengan caranya yaitu kita dengan memperhatikan di bulan Rajab ini dan bulan Ruwah besok depannya. Bulan Rajab dan bulan Ruwah. Dengan apa? Mengikuti aturan Nabi Muhammad. Pertama, dianjurkan puasa. Bisa puasa sebulan ya 10 dinten. Bisa 10 dinten ya 3 dinten. Bisa 3 dinten ya sadin. Bisa dinten ya teuing. Sadinten minimal. Ngambil berapa nyambil satu hari? Boleh tanggal 1, boleh tanggal 27 ya. Boleh tanggal 1, boleh tanggal 27. Keistimewaan bulan Rajab ini bukan hanya dikenal ya, daripada umat Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad juga sudah tahu. Bahkan di Al-Qur'an pun disebutkan ya. Wa minha arba'atun hurum ya. Inna iddatash syahr indallahi 12 syahran ya, bahwasanya 12 bulan ini hitungan bilangan bulan Allah berikan kepada hamba-hambanya di muka bumi ini ada 12 bulan ya. Salah satunya dari 12 bulan itu ada 4 bulan ya. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya apa? Haram, bukan haram. Maksudnya di sini haram itu tidak boleh melakukan satu kejahatan. Arti kata perbanyak ibadah sampai ya dikatakan bulan haram tersebut yang 4 ini telah tatun sardun wa wahidatun fardun. 3 berarti kata berkesinambungan, yang satunya berpisah. Apa berkesinambungan 3 tersebut? Yaitu bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. 3 berturutan. 1 pisah bulan Rajab, berarti udah dipisahkan dengan hebat. Lebih istimewa lagi sampai orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu mereka orang-orang kafir ya, orang-orang Yahudi. Mereka tahu kalau udah bulan Ashurul Hurum mereka peperangan aja berhenti, nggak berani melakukan peperangan karena tidak boleh mendolimi satu sama lain, tidak boleh mendolimi dirinya sendiri dalam Al-Quran ya. Tidak boleh mendolimi dirinya sendiri, tidak boleh mendolimi orang lain, berhenti peperangan. Memuliakan daripada bulan Ashurul Hurum, apalagi orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu kalau udah hari Sabtu dia nggak berani ngapa-ngapain. Ya, sampai pernah satu kejadian ketika dalam satu peperangan Rasulullah SAW, perang Ahzab, yang dikatakan perang Ahzab ini perang Khandaq.
Pernah mirang nggak? Pernah mirang namina tapi ternyaho sejarah. Perang Ahzab, perang Khandaq ini adalah peperangan, yaitu peperangan sekutu orang-orang kafir dengan suku Ghatafan dan daripada orang-orang Yahudi yang diusir oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ya, mereka ini diusir dari kota Madinah karena sudah melanggar daripada aturan yang diatur oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diusir. Ketika diusir dendam, dia melobi orang-orang kafir Quraisy, melobi daripada Bani Qatafan, orang-orang yang arti kata di situ ahli perang. Ketika itu 10.000 menjadikan satu, yang dipimpin ketika itu oleh Abu Sufyan yang belum masuk Islam, tapi berkena provokatornya orang-orang Yahudi. Ketika itu Rasulullah mendengar di kota Madinah 10.000 orang mau nyerang. 10.000 orang mau nyerang di kota Madinah, sedangkan orang Madinah cuma ada 1.000 orang. Ubahai 10.000 lawan 1.000, dan 10.000 itu dalam riwayat dikatakan semuanya nunggang kuda. Kuda itu kalau zaman sekarang kayak tank wajah. Zaman baheula 3 tank wajah 10.000 ngagek kuda sadaya. Kudana bisa gelut kabeh. Kuda nanti bisa perang, bisa ngapung, bisa ngacreng. Harebat kudana. Ya, Masya Allah. Ketika itu dikumpulkan para sahabat, ada satu orang sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Dan Rasulullah lamun biasakan di Faris baheula urang, lamun anu nyerang nyieun naon parit. Nyieun parit, dibikin parit 8 km. Oleh siapa? Kanjeng Nabi dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Setelah itu mengelilingi kota Madinah dari ujung, dan ujungnya di mana? Di Bani Quraidah. Bani Quraidah juga orang Yahudi, tapi tidak diusir oleh Nabi. Kenapa? Karena punya kesepakatan sama Nabi. Tapi di sini khianat kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang akhirnya orang-orang Bani Qainuqa, Bani Nadir melobi orang-orang Bani Quraidah untuk membukakan pintu. Sempat takut. Intinya lama, berkesinambungan sangat lama, 45 hari tidak bisa menyerang, tidak masuk gara-gara parit, tidak bisa ngacleng. Karena lebarnya parit itu Masya Allah kurang lebih 7 kali 4 ya, dalamnya itu sangat dalam. Jadi kalau siap loncat dipanahin oleh orang-orang Islam, gak masuk. Satu pintu hanya dari Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. Akhirnya selesai 43 hari geus pegal. Mereka bantuan ngomong ke Bani Quraidah, iya terakhir harus nyerang sekarang. Kata orang-orang kafir Quraisy, subhanallah, pas waktu itu mau diserang, itu hari Sabtu. Hari Sabtu, Tuhan ini Sabtu, bung aing mata kuat. Ya. Jadi mereka orang-orang Yahudi juga masih memegang teguh daripada hari-hari yang ketika itu dimuliakan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya tidak akan menceritakan tentang peperangan daripada peperangan Ahzab. Ini contoh. Begitu pula salah satunya bulan Ashurul Hurum. Ashurul Hurum ini salah satunya bulan Rajab ini, Masya Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang sebelum Nabi Muhammad, tapi kalau udah Ashurul Hurum nggak berani perang. Alakur, saking mulia, saking hebatnya bulan haram dia. Ini salah satunya bulan Rajab. Nah, ayeuna Masya Allah, mereka orang-orang kafir sebelum kita aja memuliakan, orang tidak mengikuti aturan Nabi, malah memaksiatnya anggar maksiat. Makanya bulan Ramadan, bulan melek teh gara-gara bulan Rajab tidak mempersiapkan. Kenapa? Karena ini bulan Rajab dikatakan oleh para ulama ya syahrul, bulan di mana nandur, nyangkul nandur. Bulan Syaban ruang, bulan nyai panen ilah Ramadan. Ayeuna bulan Ramadan hayang panen pahala, hayang gabul, tapi embung nyai, embung nandur, embung nyai kan bisa ibu panen. Nah, kayak kieu bae ujug-ujug ke panen sama nih saurang. Siapa kita? Ya, sesakti-saktinya kita tuh ujug-ujug panen. Masya Allah, nggak bisa. Ya, semua itu pasti ada sebab. Ada sebabnya. Kalau pengen panen ya harus nandur, harus nyaian baru panen. Begitu pula Ramadan. Ini kesempatan kita Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Masuk bulan Ramadan kita mendapatkan keberkahan dari Gusti Allah, mendapatkan ampunan, dan mudah-mudahan dapat bagian Lailatul Qadar. Ya, perhatikan di bulan Rajab ini dengan puasa dan perbanyak istighfar. Ini kalau dibahas masalah istighfar panjang nih, saja cukup. Insya Allah nanti di kesempatan ya lain waktu, insya Allah pertemukan kita kembali. Bulan Rajab perbanyak intinya istighfar. Saya kasih sedikit aja berapa kali istighfar, minimalnya 70 kali ini, 70 kali and ending Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Sya'bannya yaitu perbanyak sholat. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Minimalnya berapa?
minimalnya 313 kata ulama. Bukan hanya saja di bulan Syaban, tapi di semua bulan kalau sholawat sapoe itu minimalnya 313 ayat sirna, ayat rahasia, ayat sirna, ayat rahasia nanti Gusti Allah. Kenapa dengan jumlah 313? Karena itu jumlah peperangan ketika peperangan Badar. Peperangan Badar itu jumlah muslimin berapa? 313, ada yang bilang 314 ya, itu minimalnya. Perbanyak, coba ya. Di hidung obatna lah muncul kurang nama ayeuna ya, Rajab, seureukeun istighfar, puasa, Sakban, puasa sapoe dengan naon, ditambihan sholawat insyaallah bulan Ramadan waras kabeh hawa nafsu urang. Karena setan manusia cancan, hawa nafsunya sehat, insyaallah semakin hari semakin urang di bulan Ramadan bakal tambah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban kita, dan ini salah satu khususiyah umat Nabi Muhammad, keistimewaan Rajab, Syakban dan bulan Ramadan dibantu ku Gusti Allah keur mandi cancang setan ku Gusti Allah, ditambihan ditah, diberi obat ka ku Gusti Allah lewat lisan Sayyidina Muhammad. Perbanyak istighfar di bulan Rajab, perbanyak sholawat di bulan Syakban, dan mendapatkan insyaallah kekabulan di bulan Ramadan. Insyaallah jalmi anu istiqomah itu pasti akan Allah berikan. Sampai ada kan udah pernah dengar yang terakhir, dengar kalau baca ini faedahnya ini, baca ini faedahnya ini, betul. Sampai ada satu baca, barang siapa yang baca dalam satu hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda ini adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ceritakan Abu Darda panjang deh. Abu Darda yang panjang deh menceritakan. Ini mempunyai peranan penting dalam Islam, dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak di bab sejarah teman. Abu Darda ini ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW membawakan hadis barang siapa yang membacakan Bismillahilladzi la yadurru ma fi syai'in fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim 3 kali isuk, 3 kali sore, itu dia tidak akan mati di hari. Sebenarnya mau apa ya? Mau apa ya? Sekalipun ada orang yang membuat jahat, mencelakakan, Anda tidak akan mati. Bakal selamat baik. Dibaca sama Abu Darda. Subhanallah, Abu Darda padahal boga pembantu hamba sahayana jahat ka maneh. Jahat ka maneh, nah sewokeun saking hayang bebasna anjeunna unggal Abu Darda disajikeun, disayogikeun tuangeun diracun bae. Tapi teu bae-bae aneh. Selama berapa tahun? Dalam riwayat dikatakan 30 tahun. Teu bae-bae diracun, racun yang paling hebat. Bingung sampai 30 tahun ngaku geus nyerah aing cenah. Udah punten cenah. Nya mun maneh cenah lamun hayang bebas ngomong ka aing, ku aing dibebaskeun. Ulah cara ngaracun ieu iya, tapi aneh kok ada aneh. Kok bisanya tidak mati-mati? Apa ya? Karena saya mengamalkan bacaan ini. Wabib, ada yang nanya, nya geus bilang begitu. Mau apa-apa 100 tahun. Subhanallah, ketika ajalnya datang, Allah akan lupakan dia pada hari itu. Bisa dipohok kan? Ya itu mah sok kayak pohon. Ah, kok iya terbaca, nyaris pentingnya Pak iPhone. Aku datang itu, meninggalnya apa? Karena di malam hari itu dia tidak baca, dilupakan sama Gusti Allah, tapi Allah panjangkan umurnya. Ini contoh, dan itu mujarablah istighfar, sholawat, insya Allah mujarab di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan hasil maqasidana Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina uliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara Allahumma ya mu'in 'aina wa ya mughir akhina ya Allah, bantulah kami dalam ibadah kami, dalam kedekatan kami kepadamu ya Allah, dan tanamkan rasa cinta ini kepada kasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkahilah kami di bulan Rajab, mudahkanlah kami untuk berbanyak istighfar di bulan Rajab, dan berbanyak kami sholawat di bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan dan mendapatkan daripada bagian Lailatul Qadar wa inna ala siyam wal qiyam, dan mudahkan kami untuk melaksanakan puasa dengan ketentuan-ketentuannya ya Allah, dan penuh dengan pahala ya Allah, dan mudahkan kami untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghauzah, ya Ghauzah, ya Ghauzah, ya Ghauzah, ya Ghauzah, ya Ghauzah, ya Allah, ighfir lana, tub alaina taubatan nasuha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala man wasallafuna salihin wa ala man ahibban wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Insyaallah kira jabatnya Bu. Suami ya.
April, mudah-mudahan sehat sadayana, bisa hadir sadayana, ya, bisa menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kisah Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab.